beliau ini akan meningkat. Dia bukan hanya ahli hukum, dia tidak boleh hanya menjadi ahli konstitusi. Karena kalau ahli hukum itu cukup sekolah, mempelajari, ngerti pasal, mengerti ini itu sedikit filosofi hukum. Tapi beliau ahli keadilan. Supremasi kita di depan, supremasi hukum itu kalau berpikir para penegak hukum dan para petugas negara, tapi sebagai makhluk MG, cara berpikirnya adalah supremasi keadilan dan supremasi kebenaran. Nah, ahli itu dari bahasa Arab, artinya bukan pakar. Ahli itu host, kayak Rosi dulu, tuan rumah. Jadi kalau pakar hukum, orang yang mengerti hukum dengan maksimal. Tapi kalau ahli keadilan itu artinya orang yang merupakan tuan rumah keadilan. Hidupnya memang adil, hatinya adil, pikirannya adil, sama istrinya adil, sama rakyat adil. Pacaran 5 tahun tidak disentuh itu, tidak disentuh oleh Muhammad. Ada yang kuat siapa? Beliau tidak menyentuh pacaran. Saya setuju soal itu. Anda dan yakin, saya yakin dia memang berani sama cewek lain. Berani. Ya, Bu Mahfud itu satu-satunya yang pernah beliau pacari dan satu-satunya beliau nikah. Dan itu nanti di akhirat dinikah lagi. Itu pun tidak disentuh. Mana kuat kita seras. Orang Madura itu begitu taat sama Allah, sama Gus Dur, sama macam-macam. Jadi tidak disentuh itu wanita. Sehingga dendamnya luar biasa. Kurang ajar, oh pasti janjane. Jadi membayangkan wanita itu kan tidak ngerti kan. Begitu malam pertama itu malah jalera kan. Ayo berdiri di pojok sana. Posisinya berdiri pojok. Coba dicopot kenditnya. Wes akhirnya pokoknya singkat kata disuruh berbaring. Terus diinvestigasi. Rambut, kening, mata, hidung, mulut, leher meloncat lagi ke kaki, balik lagi meloncat. Akhirnya berhenti di pusat kebudayaan. Begitu berhenti di pusat kebudayaan, mengerti yang Madura ini. Geleng-geleng dia melihat itu. Barang kayak ini ada yang dari 5 tahun. Terakhir sekali, ini saya karena gembira ini ya, harus menikmah ya. Ini untuk merasa syukur aja. Jadi Pak Mahfud, opsi yang kedua tadi itu serius saya. Bu Nuria ingat ya, ketika kita siang-siang rapat ada Bang Buyung, ada siapa macam-macam. Kalau dunia ini media massa itu kan ngertinya kan resepsi, akad nikahnya jarang yang ngerti. Kan itu. Yang diketahui mengenai turunnya Soeharto kan ketika sudah ada resepsi turunnya dia, tapi akad nikahnya tadi bagaimana kan wartawan tidak tahu. Yang sekarang wartawan tahu adalah siapa yang datang ke Anas. Tapi wartawan biar tahu Anas datang ke siapa. Nah ini tidak dicari oleh teman-teman karena lebih penting. Makanya saya menyesali Pak Mahfud kenapa ke sana, karena beliau akan didatangi oleh Anas. Gitu. Dan nilainya beda untuk dia karena beliau ini sekarang sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi nggak ngomong itulah kapan-kapan. Tapi intinya Pak, ingat waktu itu kita mau sebelum ada poros tengah. Ketika itu kita semua cemas. Ini kalau Pak Habibie jadi orang PDIP menang kok. Masa Habibie naik sudah gilirannya PDIP. Tapi kalau Mbak Mega yang jadi presiden, orang Islam juga merasa tidak percaya diri, jadi pasti akan bertengkar. Maka saya sama Gus Dur berunding. Gus Dur mengatakan, Cak, Sultan lain yang umum. Sultan maksudnya Sultan 10 Jogja. Terus saya bilang sama Gus Dur, Gus, harus Sultan yang ngasih, Gus. Nek Sultan yang sekarang ini saya tidak ikut-ikut kalau jadi. Tapi ya harus Sultan yang ngasih. So, ya Sultan. Ya Sultan Abdurrahman Wahid. Ya, Mbak, sama ini yang awan-awan, Mbak ya. Sultan Abdurrahman Wahid. Makanya karena sekarang bukan era presiden politisi, era presiden hayam buruk, negarawan, panembahan. Cukup yang jadi kepala pemerintahan Gajah Mada, tapi kepala negaranya hayam buruk. Kalau bisa 2014 nanti ada 2 lembaga, yang satu lembaga negara yang benar-benar berwibawa, baru yang satu lembaga teknis pemerintahan. Saya tidak mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memberi
saran untuk itu, tapi kelihatannya kita membutuhkan itu. Kalau tidak, kita hanya meneruskan kontinuasi dari yang sekarang gitu. Nah, terakhir sekali ya Mbak Rosi, ini saya sudah melanggar banyak, ini masih banyak nih. Soalnya saya senang sekali kalau Pak Mahfud jadi presiden itu, saya pasti senang tiap hari. Pasti senang. Pasti orang pesawat itu penuh orang Madura. Tadi aja saya tuh naik pesawat mesti didudukin orang. Dan tadi itu yang dudukin kelihatannya orang Madura. Itu menengah. Akhirnya pramugari tanya, di mana Pak duduknya Pak? Ini nah, ada orangnya. Bener. Jadi di depan saya kan selalu dapat depan sendiri karena saya kan ketua Mahkamah Konstitusi aslinya. Tapi karena belum, saya pasti dikasih tempat depan sendiri. Diisi sama orang Madura. Karena bagi mereka saya antri dari jam 2 malam saya. Siap demokrasi siapa dulu dapat depan. Belakang yang menang. Jadi disuruh ke belakang nggak mau. Untung pilotnya orang Madura. Pilotnya keluar dibisikin, Pak, yang depan ini ke Medan. Kalau sampean ke Surabaya di belakang. Ini dia. Nah, begitu banyak absurdnya tingkat kompleksitas budaya bangsa Indonesia sangat menentukan juga bagaimana politiknya. Saya kira orang macam Pak Mahfud itu memiliki berada pada titik tengah komprehensi dari macam-macamnya hal tadi itu, sehingga saya rekomend beliau. Saya kira tugas Pak Mahfud ke depan ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan signifikan di dalam cara berpikir dan mekanisme politik kita, ya pilihannya jadi presiden. Kalau ada kemungkinan perubahan sebagaimana cara berpikir politik yang kemudian dielaborasi agak lebih tinggi menjelang naiknya Gus Dur, yaitu ketika orang Islam tidak siap Mbak Mega naik dan orang PDIP tidak akan mau kalau dia naik, maka dibutuhkan konsep kenegarawanan, figur begawan, panembahan dan seterusnya. Artinya kita naik dari politik ke kenegarawanan. Maka ini kemungkinan kedua, kalau ada terjadi perubahan seperti ini, Mahfud akan menjadi ketua Dewan Negara. Saya akan menjelaskan 2 pilihan ini nanti secara agak detail. Pilihan yang ketiga adalah cari perahu untuk menelusuri Bengawan Solo. Karena buku ini belum selesai, kalau dinyanyikan kasihan. Ini kan terus mengalir menurut doa, terus sampai jauh, kan gitu. Ini harus diteruskan, jadi harus ada buku biografi kedua. Karena kalau terus mengalir tidak sampai jauh, ya nanti seperti zamannya lalu Bagio nyanyi Bengawan Solo agak keliru-keliru. Bengawan Solo, Floribaya ini. Oke, yang pertama ini saya nyambung dari Mas Anung. Kalau mau jadi presiden, ada beberapa saran saya. Yang pertama, nggak usah cari batu di tong sampah itu. Karena Mahfud ini sudah sangat dekat sama Tuhan. Namanya saja Mahfud, dan Tuhan punya buku nasib manusia namanya Lauhul Mahfud. Jadi tenang-tenang aja. Dan saya sudah dari dulu bilang sama Allah sebelum beliau lahir, ya Allah jangan terbalik ya nama bapak sama anaknya. Kalau nama bapaknya kan Mahmud, Mahmudin, din itu agama, Mahmud itu orang yang terpuji, kalau Mahfud orang yang terjaga. Kalau ini terbalik, kalau Mahmud tidak apa-apa, hidup di era 60-an, 50-an, karena waktu itu belum ada Rosi. Tapi kalau nama ketua Mahkamah Konstitusi itu Mahmud MD, ini Mahmud ini sudah porno ini. Mahmud. Yang nggak apa-apa Ibu ya, sampai biasa. Jadi saya bersyukur kepada Allah yang telah mengeras demikian rupa siapa anaknya siapa, namanya siapa, dan sudah dijaga.